Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat ya. Alhamdulillah anak-anak bisa bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran PAIBP untuk kelas 3. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan solihah, kita masuk ke pelajaran 7 subtema 2. Kita akan membahas mengenai Allah Maha Mendengar. Anak-anak, sebelum kita bahas tentang Asmaul Husna Allah Maha Mendengar, ibu mau tanya dulu nih kepada kalian. Bisakah kalian mendengar suara semut? Bagaimanakah suara semut itu? Apa? Kalian tidak tahu? Sama dong, ibu juga tidak tahu bagaimana suara semut. Saking terlalu kecil ya suaranya. Kira-kira kenapa ya anak-anak kita tidak bisa mendengar suara semut? Jawabannya jelas saja, karena pendengaran manusia itu terbatas. Beda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada batasnya. Karena Allah memiliki nama Asmaul Husna, yaitu As-Sam'i atau Maha Mendengar. Anak-anak, Allah Maha Mendengar merupakan arti dari Asmaul Husna As-Sam'i. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu mendengar apa yang diucapkan manusia, baik yang diucapkan secara lisan maupun yang kita ucapkan secara berbisik-bisik. Walaupun manusia dan makhluk lain tidak mendengar, tapi Allah pasti dapat mendengarkannya. Salah satu ciri perilaku orang yang yakin bahwa Allah Maha Mendengar bisa kalian lihat dari bagaimana sikapnya. Di antaranya orang yang meyakini Allah Maha Mendengar, pasti mereka selalu berhati-hati ketika berbicara. Kira-kira memikirkan dulu apakah pembicaraan itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Selain itu, mereka selalu bicara sopan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua. Serta ketika diajak bicara, selalu setia mendengarkan dengan baik. Anak-anak, karena Allah Maha Mendengar, maka pasti Allah pun akan selalu mendengarkan doa kita. Oleh karena itu, yuk anak-anak kita biasakan setiap hari untuk selalu berdoa kepada Allah. Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa kita, sebagaimana dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Anak-anak, bukti bahwa Allah itu Maha Mendengar bisa kita simak pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, dengan terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun belum terkabul, bisa jadi doanya itu Allah simpan di waktu yang tepat atau bisa dijadikan sebagai syafaat di yaumil akhir. Jadi jangan pernah mengeluh ya kalau misalnya doa kita belum dikabulkan. Allah tetap mendengarkan kok. Yang kedua, terciptanya keseimbangan alam. Dan yang ketiga, terdapatnya beragam-bagam bahasa yang ada di negeri kita. Nah, itu membuktikan bahwa Allah Maha Mendengar. Dan kita pun bisa berkomunikasi, itu pun bukti bahwa Allah itu Maha Mendengar. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa Allah Maha Mendengar bisa kalian lihat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 61, yaitu wa annallaha sami'un basir.
Dan sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Serta dalam surat Al-Mujadilah ayat 1, Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu adalah dalil yang terdapat dalam Al-Quran tentang Allah Maha mendengar ya anak-anak. Coba diulangi lagi bacaannya di rumah dengan dibimbing oleh ibu dan ayah kalian. Selanjutnya, ciri orang yang yakin bahwa Allah Maha mendengar adalah diantaranya dia tidak pernah ragu dalam berdoa karena yakin pasti Allah selalu mendengarkan. Yang kedua, dia selalu optimis dalam menghadapi segala pekerjaan dan selalu mendengarkan hal-hal yang positif dalam hidupnya. Anak-anak, kita masuk ke pembahasan terakhir ya tentang manfaat orang yang yakin bahwa Allah Maha mendengar. Manfaatnya apa? Orang tersebut akan berusaha menjadi pendengar yang baik dan objektif, tidak membeda-bedakan orang. Terus menghargai pendapat orang lain, tidak mencelanya, tapi mendengarkan dan perlu mengoreksi kalau ada kesalahan dan menerima jika memang bagus. Selanjutnya yang terakhir, dia akan selalu bersedia menerima nasihat dan mau menasehati orang lain. Itu manfaat yang bisa kita dapat ketika kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar ya anak-anak. Alhamdulillah tidak terasa pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang ibu sampaikan ya, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ditutup, ibu ingin memberikan sebuah kata hikmah untuk kalian semua. Pesannya adalah sebagai pengalaman sifat Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga lisan kita untuk tidak menggunjing, mengolok-ngolok, memfitnah, menyebarkan kebencian, menjelek-jelekan orang lain, dan berbicara kotor, serta perbuatan tercela lainnya. Hanya setan yang menyukai perilaku seperti itu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perilaku yang demikian. Karena itu, mari kita hindari perilaku buruk tersebut ya anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sekian. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.